Like somebody that I gon' get thrown. Gon' get thrown. Like somebody that I gon' get thrown. Gue bakal mutusin Novia, tapi dengan alasan lain, bukan dengan alasan gue mau nikah sama Piska. Jari-jari Claudia yang sibuk menari-nari di atas keyboard laptop sontak terhenti ketika mendengar kalimat Angga tadi. Claudia mendengus kesal. Terserah lo deh, tapi kalau nanti lo nyesal, ingat pantat gue bakal ikut ngetawain lo. 2 hari setelah berbicara dengan Claudia, Angga benar-benar memutuskan hubungannya dengan Novia di sebuah taman 5 menit yang lalu. Di dalam mobil Lamborghini hitamnya, Angga menempelkan dahi ke setir mobil, menghela nafas berkali-kali kemudian menatap ke arah taman. Masih jelas di penglihatannya Novia tengah menangis di kursi taman itu. Angga mengusap wajahnya kasar, menghela nafas sekali lagi kemudian melajukan mobil. Meninggalkan taman yang menjadi saksi akan rasa sesak yang Angga rasakan saat ini. Bukan cuma Novia yang sedih, Angga pun merasakan itu. Berat untuknya meninggalkan wanita yang sudah menemaninya selama 8 bulan ini. Tapi apa boleh buat, mungkin ia dan Novia memang tidak berjodoh. Setelah 4 bulan berlalu, meskipun masa idah Piska yang ditinggal suaminya belum selesai akibat kehamilannya, Angga tetap memutuskan untuk menikahinya, walaupun tidak akan sah di mata agama. Namun, Angga bilang, ia akan kembali meresmikan pernikahannya dengan Piska setelah wanita itu melahirkan. Ia hanya ingin hidup Piska dan bayinya terjamin saja, tidak lebih. Selama itu juga Angga merasakan kekosongan di hidupnya. Hari ini ia akan menikah dengan Piska, namun sosok Novia tidak pernah bisa lepas dari kepalanya. Angga, ayo, penghulunya udah datang. Angga terkesiap mendengar suara maminya yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Wanita baya itu sudah sangat cantik dengan gaun putih tulang. Angga sendiri sudah siap dengan tuxedo hitam dipadu kemeja putih sebagai daleman. Tak lupa pula dasi kupu-kupu di kerah kemejanya. Iya, Mi. Selepas maminya kembali turun, Angga menarik nafas. Bohong jika Angga tidak gugup hari ini. Mau bagaimanapun, ini pertama untuknya. Meyakinkan hatinya, Angga mulai keluar dari kamar, turun ke lantai 1 kemudian duduk di depan Pak Penghulu. Piska sendiri belum muncul di tempat. Entah sedang apa wanita itu. Mungkin masih dirias, pikir Angga. Saat 15 menit berlalu dan Piska belum juga datang. Tiba-tiba salah satu perempuan yang merias wajah Piska turun dari tangga tergesa-gesa dengan wajah panik. Perempuan itu menghampiri Bu Ronald, kemudian berbisik hingga raut panik tertular ke wajah Ibu Angga. "Kenapa, Mi?" tanya Angga mencekal pergelangan tangan maminya saat wanita itu hendak berdiri. "Piska jatuh di kamar mandi, Angga. Dia pendarahan." "Astagfirullah." Angga yang masih terkejut dengan cepat berlari ke lantai atas, menyisakan para tamu undangan yang menampilkan wajah bertanya-tanya. Ya, keluarga Ronald memang mengundang banyak tamu termasuk para kolega bisnis, dikarenakan tidak ingin jika suatu saat nanti terdengar isu-isu tidak mengenakan. Piska dinyatakan keguguran setelah lama ditangani oleh dokter, yang selama 4 bulan ini menjadi dokter kandungan Piska. Sementara itu, Piska masih belum juga sadar. Tante Yusma kembali menangis dikarenakan kehilangan cucu pertamanya. Sedangkan Bu Ronald yang ikut meneteskan air mata, mengusap pundak Tante Yusma agar tenang. Angga sendiri sudah tidak tahu harus berekspresi bagaimana. Dia sedih dan juga senang di waktu yang bersamaan. Sedih karena Piska kembali kehilangan bagian hidup wanita itu. Dan senang karena mungkin saja pernikahannya dan Piska batal. Terdengar jahat memang, tapi itulah yang dirasakan Angga. Setelah menunggu waktu kurang lebih setengah jam, Piska sadar. Wanita itu sontak menangis histeris saat meraba perutnya yang sudah rata. Tangisannya terdengar memilukan hingga mata Angga ikut memanas walaupun tidak sampai mengeluarkan air mata. "Anak aku, Mah, anak aku," rajo Piska di pelukan Tante Yusma. Wanita itu benar-benar terlihat menyedihkan. "Allah jahat, Mah. Dia udah ambil Mas Rivaldo dan sekarang dia ambil anak aku juga. Allah jahat."
Mendengar menantunya yang mulai melantur, Tante Yusma yang mengeratkan pelukannya. Istighfar nak, ini semua sudah takdir Allah. Kamu harus sabar sayang. Gimana aku bisa sabar mah? Selama ini aku cuma punya Mas Rivaldo, mama dan anak aku. Piska terisak. Sekarang Mas Rivaldo sama anak aku udah pergi. Sabar sayang, kamu masih punya mama. Waktu demi waktu berlalu namun kondisi Piska semakin menyedihkan. Tatapan wanita itu selalu kosong. Tangannya selalu bergerak mengelus perut ratanya kemudian berbicara. Seolah yang ia ajak bicara adalah bayi dalam perutnya. Melihat kondisi menantunya yang seperti itu tentulah membuat Tante Yusma ikut terpukul. Aka sudah berkali-kali menenangkan Piska namun wanita itu masih tetap sama. Hingga akhirnya setelah mendapatkan persetujuan dari Tante Yusma, Angga membawa Piska ke psikiater terkenal walau Piska terus memberontak tidak ingin dibawa ke psikiater. Aku gak gila, aku gak mau dibawa ke psikiater. Aku mau sama anak aku. Piska memberontak di gendongan Angga namun tidak dikubri sama sekali. Hal inilah yang membuat Angga selalu bersikap baik pada Piska walau wanita itu terkadang melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan sampai sekarang, Piska masih sering kambuh jika melihat foto Rivaldo maupun mendengar nama Rivaldo. Itulah sebabnya Angga selalu mengawasi Piska, walau ia harus mendatangi apartemen wanita itu sekalipun. Flashback off. Waalaikumsalam, mantu mama dateng, masuk nak. Novia memutar malas matanya saat ia dan Angga baru saja tiba di depan pintu rumah mamanya. Dan hanya Angga yang disambut. Novia merasa dianaktirikan di sini. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bukannya sadar dan menyambut Novia, Mama malah mengernyitkan alis mendengar nyanyian Novia, sementara Angga terkekeh di samping istrinya. Kamu punya ibu tiri? Sejak kapan papa kamu nikah lagi, ha? Bilang sama mama. Pekik mama histeris dengan wajah syok setelah lama mencerna nyanyian Novia. Novia yang semakin malas hanya tersenyum manis yang sangat amat dipaksakan, lalu menyalam tangan mamanya. Mama yang kayak ibu tiri, anak kandungnya siapa yang disambut siapa? Jawab Novia kemudian berlalu meninggalkan mama yang mendelik padanya dan Angga yang sudah tertawa kecil. Masuk Angga. Maklumi saja istri kamu akhir-akhir ini emang otaknya minta di-upgrade. Setelah Angga menceritakan semuanya tentang Piska, Rivaldo dan alasan yang sebenarnya ia memutuskan Novia mengajaknya untuk mengunjungi rumah mama karena selama mereka menikah Novia belum pernah berkunjung kemari. Angga duduk di sofa yang ada pada ruang tengah ditemani mama sedangkan Novia entah kemana. Nina sendiri sedang ada urusan penting di salah satu kafenya yang menyebabkan kakak kembar Nina itu tidak ada di tempat. Novia, bawa minuman buat suami kamu. Teriak mama untuk Novia yang ia tidak ketahui di mana posisinya sekarang. Iya mah, gak usah teriak Novia gak tuli. Balas Novia ikut berteriak dari arah dapur. Itu juga kamu teriak? Malu kali mama sama mantunya. Novia sudah datang dengan secangkir jus jeruk di tangan kanannya. Buat mama mana? Tanya mama menatap Novia yang meletakkan jus tersebut di hadapan Angga. Anggap rumah sendiri aja mah, mama mendesis. Menatap Novia sementara Angga lagi-lagi terkekeh. Ia cukup terhibur dengan dua wanita berbeda usia ini. Mungkin jika ia punya saudara perempuan maka maminya tidak akan jauh beda dengan kelakuan mama. Nina mana mah? Tanya Novia. Ke kafe katanya ada yang penting. Novia beroria. Mas, kamu kalau mau bersih-bersih ke atas aja, ke kamar aku. Ada namanya kok. Ucapnya pada Angga melihat wajah suaminya yang sudah cukup berkeringat walaupun masih saja tampan. Iya. Setelah Angga pergi ke kamarnya, Novia mengambil remote kemudian menyalakan TV. Papa kapan pulang dari Gorontalo, mah? Tanyanya pada mama yang sudah ikut menonton bersamanya. Katanya minggu depan, jawab mama. Nov, film ini aja jangan dibotak dulu. Menatap mamanya, Novia mendesis. Apaan deh mah? Ntar juga mama yang emosi gara-gara ngelihat si istri di film itu selingkuhin suaminya. Kan itu emang alurnya, Nov.
Ini tuh udah ketebak mah, istrinya kerja keluar kota, suaminya selingkuh di kampung. Pulang-pulang ketahuan deh. Habis itu minta pisah sama istrinya, terus nikah sama selingkuhannya. Gak lama ada masalah dikit, si selingkuhannya minta cerai. Dan si laki-laki itu nyesal, terus minta rujuk sama mantan istrinya. Novia menghela napas. Malas, nonton si botak aja udah mah. Mama terkekeh, terserahlah. Nov, tadi mertua kamu datang dan bawa sesuatu loh. Celetuk mama yang sepertinya baru teringat sesuatu. Belum sempat Novia yang bertanya, mama lebih dulu ngacir ke kamarnya kemudian keluar lagi setelah beberapa menit dengan selebaran di tangannya. Apa sih mah? Tanya Novia penasaran. Matanya melirik ke kertas di tangan mamanya. Ini loh, memperlihatkan kertas tersebut pada Novia. Tiket honeymoon kamu sama Angga ke Korea Selatan. Seketika mata Novia terbelalak antara terkejut dan tidak percaya. Korsel mah, honeymoon. Novia dan Angga memutuskan menginap di rumah mama saja dikarenakan sudah malam. Saat ini mereka sudah berada di dalam kamar milik Novia. Angga duduk di tepi ranjang sembari bermain ponsel sementara Novia membersihkan diri di kamar mandi. Setelah 10 menit berlalu, wanita itu keluar dari kamar mandi dengan setelan piyama butiknya. Kamu udah tahu kalau mami ngasih kita tiket honeymoon ke Korsel? Tanya Novia. Ia berjalan mendekat ke ranjang dengan dua tangan yang sibuk mencompol rambutnya. Angga mendongak lalu menyimpan ponselnya ke nakas, kemudian menaikkan satu alisnya. Ke Korsel honeymoon? Tanyanya yang dibalas anggukan oleh Novia. Iya, kamu gak tahu? Enggak. Sedikit menelengkan kepalanya. Novia kemudian menipiskan bibir. Ini pasti sudah direncanain sama mama dan mami, gumamnya. Kamu tenang aja, kalau belum siap aku bisa ngomong sama mami buat di cancel. Jangan, bukan itu. Kenapa kita honeymoon juga? Kan semuanya tahu kalau aku lagi hamil. Seru Novia cepat. Angga menaikkan alis lagi. Kenapa? Tanyanya. Sebenarnya dari dulu aku mau ke Korea Selatan, tapi gak pernah bisa karena selalu sibuk setiap ada duit buat pergi. Jadi kalau sekarang ada kesempatan jangan ditunda-tunda lagi. Dan masalah hamil kamu yang pura-pura itu sudah aku kasih tahu ke mereka kebenarannya. Dan mereka gak marah. Angga nyengir di akhir kalimatnya. Novia terkekeh. Jadi mereka beneran gak marah sama aku? Enggak kok. Tenang aja, sudah aku handle semuanya, ujar Angga. Syukurlah, makasih banyak ya. Kita ke Korsel sesuai jadwal tiketnya. Besok dong. Angga sedikit terkejut. Pria yang tadi meminjam piyama milik papa Novia itu membeo. Besok? Novia mengangguk kemudian membaringkan tubuhnya ke kasur. Kamu sibuk besok? Tanya Novia. Terima kasih, ditunggu episode selanjutnya. Bersambung.